Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Retina, NPM 1902010032. Saya dari jurusan Ahwalus Sasiah, kelas A, semester 4. Tugas ini guna memenuhi mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan memperkenalkan tokoh sukses yang bernama Johnny Andrean. Johnny Andrean merupakan anak rantau dari Pulau Kalimantan. Tepatnya ia lahir di Singkawang, Kalimantan Barat, sekitar setengah abad yang lalu. Ia merupakan anak seorang pedagang hasil bumi dan juga pengelola salon. Keterampilan salon didapat dari ibunya. Ingin hidup lebih baik, Johnny Andrean kemudian nekat untuk merantau ke Jakarta pada akhir tahun 70-an. Usaha yang dimiliki Johnny Andrean ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ia memiliki salon dengan nama Salon Johnny Andrean. Lalu ada bisnis roti Bread Talk dan juga bisnis Jeko Donut and Coffee. Omset yang ia dapatkan tentu saja sangat bernilai fantastis melihat dari suksesnya bisnis yang ia jalankan saat ini. Bisnis-bisnis yang ia jalankan ini terletak di penjuru Indonesia, tetapi lebih banyak terletak di Jakarta. Tak hanya itu, bisnisnya ini juga sudah merambah ke luar negeri, yaitu Singapura, Malaysia, dan masih banyak lagi. Pertama kali ia memulai usahanya ini pada tahun 1978 dengan membuka salon Johnny Andrean, dengan bekal ilmu salon yang ia pelajari dari ibunya di Kalimantan. Salon Johnny Andrean pada awalnya terletak di Jakarta Utara, bukan salon yang besar, hanya salon kecil dengan layanan seadanya, karena saat itu hanya Johnny Andrean yang melayani. Dengan ketekunannya, ia membuahkan hasil. Dengan keramahan dan harga yang terjangkau serta kemampuannya, Johnny pun menjadi terkenal. Tidak berpuas diri dengan modal yang cukup dari hasil salon itu, ia memutuskan untuk memperluas ilmu tata rambut dan tata rias ke beberapa sekolah di Eropa. Dengan ilmunya ini, Johnny pun lebih dikenal dan akhirnya mampu membuka banyak cabang. Jalan Johnny Andrean tidak selalu mulus dalam menjalankan usahanya. Tepatnya pada tahun 1998 terjadi krisis moneter dan juga kerusuhan besar. Salon Johnny Andrean merupakan salah satu korban dari penjarahan akibat kerusuhan ini. Untunglah Johnny Andrean tidak patah semangat. Dengan ketekunan dan pelanggan yang setia, ia memulai kembali bisnisnya. Sampai akhirnya bisa mempunyai banyak cabang di seluruh Indonesia. Setelah sukses dengan bisnis salon dan hairstylist, Johnny Andrean kemudian mencoba mengembangkan kemampuannya di bidang lain, yaitu dengan membuka bisnis roti Bread Talk di Indonesia. Di tahun 2003, Johnny Andrean meyakinkan jaringan roti terkenal asal Singapura, yakni Bread Talk, dan kemudian memberi hak waralaba toko roti tersebut untuk dijual di Indonesia. Ia mendesain kedai Bread Talk di Indonesia dengan menggunakan sistem mall terbuka, sehingga konsumen dapat melihat secara langsung proses pembuatan roti tersebut, sehingga memancing konsumen untuk berkunjung dan membeli rotinya. Hasilnya, bisnis Bread Talk yang dirintis Johnny di Indonesia laris manis. Hingga tahun 2007, ia berhasil membuka 35 jaringan waralaba roti Bread Talk di Indonesia dan terus berkembang sampai saat ini. Setelah sukses dengan Bread Talk, Johnny Andrean kemudian mencoba merintis bisnis sendiri, yaitu bisnis Jeko Donut and Coffee. Saat ini, banyak orang yang mengira bahwa Jeko merupakan waralaba donut and coffee yang berasal dari luar negeri. Namun kenyataannya, Jeko didirikan oleh Johnny Andrean pada bulan Juni tahun 2005. Berawal dari hobi Johnny yang sering traveling ke luar negeri. Ia merasa donat-donat yang biasa dijual di mal-mal banyak memiliki kelemahan dan kurang menjaga kualitas. Hingga ia kemudian bermimpi dapat membuat donat yang lembut dan enak di lidah orang Indonesia. Setelah traveling dari Eropa, Asia hingga Amerika, Johnny Andrean kemudian membuat konsep, bentuk, dan rasa seperti toko donat di Amerika, dan untuk membuat donatnya, ia menggunakan mesin modern dan dimulai dari adonan hingga selesai. Bahkan untuk proses penjualannya, ia belajar dari Eropa. Kemudian untuk display, ia adopsi dari Jepang, sehingga bisa dikatakan bahwa Jeko merupakan gabungan dari beberapa konsep dari belahan dunia. Johnny Andrean juga memiliki spesialis yang khusus untuk menemukan atau mengembangkan donat dan minuman baru sehingga tidak membuat pelanggannya menjadi bosan. Hal yang menginspirasi saya dari seseorang Johnny Andrean adalah sikap kegigihannya dan sikap belajar yang tinggi. Karena kedua sikap tersebut yang menghantarkan kesuksesan Johnny Andrean sampai saat ini hingga namanya dikenal di penjuru Indonesia dan belahan negara lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.